Salam anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi PKK, yaitu Sistem Produksi Produk Usaha, dengan indikator menganalisis sistem produksi produk usaha dan merencanakan sistem produksi produk usaha. Dalam manajemen produksi, kita harus membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Manajemen produksi yaitu merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Ada 4 fungsi penting dalam fungsi produksi, yaitu proses pengelolaan, yaitu metode atau teknik yang dipakai untuk mengolah masukan atau input. Jasa-jasa pendukung, yakni menjadi sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk menetapkan dan metode yang akan dijalankan agar proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perencanaan, yakni keterkaitan dan pengorganisasian dalam kegiatan produksi yang dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode. Pengawasan, yakni untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga tujuan untuk menggunakan dan mengolahan masukan atau input pada kenyataan dapat dilaksanakan. Mengenal sistem dan proses produksi usaha diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber atau tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Macam-macam proses produksi dibagi menjadi 2, yaitu produksi terus-menerus dan proses produksi yang terputus-putus. Perencanaan produksi, proses pembuatan atau pengembangan produksi baru terdiri dari pencarian gagasan. Sumber utama gagasan-gagasan produk baru dapat berasal dari pasar dan teknologi yang sudah ada. Seleksi produksi, setelah memperoleh beberapa alternatif gagasan baru, tidak semua gagasan harus dikembangkan menjadi produk-produk baru. Desain produk pendahuluan, tahap proses desain produk berhubungan dengan pengembangan desain terbaik bagi gagasan produk baru. Pengujian produk terhadap contoh produk ditunjukkan pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Dalam tahap desain akhir, spesifikasi produk, komponen, serta gambar perakitan yang disusun memberikan dasar aturan atau prosedur dasar bagi proses produksinya. Analisis seleksi produk adalah menyaring gagasan-gagasan yang kurang baik. Bahkan menemukan produk baru ataupun pengembangan produk baru bukanlah pekerjaan yang mudah karena adanya berbagai hambatan. SOP adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Banyak sekali manfaat SOP untuk produksi produk usaha, baik itu bagi perusahaan, pegawai, ataupun pegawai baru. Cara membuat SOP sederhana. Yang pertama, membuat susunan kerja. Kedua, merencanakan alur proses. Ketiga, lakukan wawancara. Keempat, tulis bahasa dan sosialisasikan. Yang kelima, adakan pelatihan. Yang terakhir, ada evaluasi. Sekian materi kita pada hari ini tentang sistem produksi produk usaha. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan selalu jaga kesehatan.